Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man بيد الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. بسم الله. الفاتحة. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dua pekan yang lalu pembicaraan terkait dengan masalah faktor atau penyebab kenapa hati itu bisa lalai, buta, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa wasababul jahli istila'u sifatin nafsi az-zulmaniyati, yang menjadi faktor penyebab diri kita dikuasai oleh sifat zulmaniyah, alam kegelapan, itu disebabkan karena adanya sifat sombong, sifat benci, iri, pelit, membanggakan diri, dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dalam penjelasan berikutnya, wa izalatu hazihi zamaimi, dan cara menghilangkan sifat-sifat tercela seperti yang telah disebutkan tadi, bitaskili mir'atil qalbi, yaitu dengan cara taskil, mengkilapkan cerminan hati. Kaca itu mesti dilap, kaca itu mesti dibersihkan supaya bisa terlihat terang, jelas, biar kinclong. Ya betul, kinclong. Dengan apa? Bimusakkilit tauhidi, supaya kinclong itu tadi mesti dikilapkan dengan pemahaman tauhid.
ada satu kitab yang disebut dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Berisikan 42 hadis yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Meskipun matan kitab itu tipis, tetapi al-mukhtaru anil ahadisi minal akhyar, di dalamnya mencakup pilihan-pilihan hadis yang terbaik. Tidak boleh ketika ngaji itu senangnya membawa kitab yang besar-besar saja. Salah satu penyakit kalau ngaji bangga dengan kitab besar, tidak mau menengok kitab kecil. Itu penyakit gitu. Yang bawa kitab besar juga belum tentu juga memahami. Nah, kitab hadis Arba'in Nawawi ini meskipun kecil, tetapi dia memiliki pilihan-pilihan hadis sahih yang bisa menuntun manusia untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang pertama dalam kitab tersebut bicara masalah tentang perkara niat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Koma, belum titik sampai di situ. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Nah, hadis itu bicara masalah tentang perkara niat. Innamal a'malu binniyati. Segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Apa yang menarik? Yang menarik adalah menjadi satu pertanyaan, kenapa musannif meletakkan hadis pertama bicara masalah niat? Kenapa tidak meletakkan pembicaraan hadis tentang yang lain, tetapi memasukkan hadis tentang niat? Seolah ini menjadi warning, peringatan bagi kita yang sedang ibadah menuju kepada Allah, untuk semua kalangan, bukan hanya sebatas berilmu atau tidak berilmu, ulama atau bukan,
pejabat atau bukan, kaya atau miskin, ternyata ketika ibadah untuk memperbaiki niat itu sulit. Saya ulangi lagi, ibadah ternyata untuk memperbaiki niat itu sulit. Sampai-sampai hadis ini mesti dikemukakan di bab yang pertama, di hadis yang pertama. Kalau kita makan saja bisa memberikan efek, kalau minum saja bisa memberikan efek, kalau kita bertetangga, bergaul dengan sesama sahabat, perilaku kita bisa memberikan dampak. Lalu ada apa dengan perkara ibadah? Seperti contoh apa? Salat. Salat itu efeknya adalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika salat itu sudah dilakukan, sedang dikerjakan, pertanyaannya adalah memberikan dampak tidak pada diri kita, memberikan efek tidak pada diri kita. Nah, ketika sholat ternyata belum memberikan dampak perubahan pada diri kita, maka yang mesti dievaluasi yang pertama adalah jangan-jangan salah niat. Jangan-jangan salah niat. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan, yang penting mengucapkan usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Itu enggak sesederhana yang dibayangkan begitu. Kalau itu disebut dengan kalimat niat. Apa efek setelah puasa Ramadan? La'allakum tattaqun. Setelah kita evaluasi diri kita, benarkah dengan puasa bertahun-tahun sudah menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa? Kalau belum, jangan-jangan ada yang salah dengan niat puasa kita. Zakat dikeluarkan terus tiap tahun. Sudahkah membersihkan jiwa kita? Sudahkah harta kita terbersihkan olehnya? Sudahkah korupsi itu bisa dihindari? Jangan-jangan pengetahuan baru sebatas pengetahuan. Lalu mana dengan ungkapan substansi al-halalu bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma subhatun. Tahu kita mana yang halal, tahu kita mana yang haram, tetapi tidak bisa mampu menghindarkannya. Umpama ketidakmampuan untuk menghindarkan, jangan-jangan ada yang salah dalam niat zakat itu. Haji pun demikian. Haji bolak-balik terus sampai 60 kali bolak-balik. Ada enggak jamaah Babu Salam bolak-balik haji sampai 60 kali? Ada. Haji menang. Haji menang sampai 60-an. Nah, bolak-balik naik haji, adakah setelah pulang haji itu memberikan pengaruh pada diri sehingga sifat itu berubah,
sehingga kalam itu berubah, sehingga pikiran itu berubah. Jangan-jangan tidak ada perubahan ketika haji sudah berulang kali, tetapi tidak ada perubahan pada diri. Lagi-lagi jangan-jangan ada yang salah dalam niat haji. Nah, sekarang masukkan ke dalam dunia thariqah. Zikir sudah, berhari-hari sudah zikir. Selesai sholat fardu sudah zikir. Kata guru 165, ini digedur sampai 500, sampai berubah warna tasbih itu. Gak jelas lagi, hijau toska apa hijau karpet, karena banyak yang diputar-putar. Tapi selesai zikir rajin pula ngomongin kawan. Selesai dari zikir rajin pula buka kartu kawan. Sampai dicari-cari kartunya itu. Di laci apa di bawah meja. Nah, kalau zikir belum memberikan pengaruh pada diri, lagi-lagi jangan-jangan ada yang salah dengan niat belajar zikir itu. Khotaman juga begitu, manakib juga begitu. Ketika tidak ada perubahan, lagi-lagi jangan-jangan ada yang salah dengan niat kita. Sebab Bapak Ibu, hadis innamal a'malu binniyat itu dilanjutkan kalimat berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, maka ganjarannya adalah mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Menariknya, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Lalu kalau seandainya barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia dan isinya, aw imra'atin atau wanita yankihuha yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Yang diraih, yang didapat apa yang diniatkan. Nah, hadis itu terkoneksikan, terhubungkan dengan ayat man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan aku, kata Allah, maka hendaklah melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali engkau persekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu apapun juga. Apa yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah? Mempersekutukan itu artinya menduakan. Menduakan bukan hanya sebatas menyembah selain Allah. Menduakan di sini juga maksudnya adalah ketika ibadah tertuju selain Allah, itu termasuk dengan perbuatan syirik. Ibadah bukan hanya sebatas menuju Allah, itu pun termasuk perbuatan syirik. Artinya apa? Ada yang dituju selain Allah. Nah, benarkah sholat kita itu hanya menuju Allah? Jangan-jangan ada yang dituju selain Allah. Benarkah puasa kita itu menuju Allah? Jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang dituju selain Allah. Nah, ini yang kadang tidak disadari.
sehingga tidak memberikan perubahan pada diri kita. Maka poin yang pertama adalah mesti apa? Luruskan perkara masalah niat. Nah, kenapa bicara itu? Masuk kepada lafaz tadi, bimusakkilit tauhid. Jadi modal awal masuk kepada ranah tauhid itu adalah luruskan niat. Enggak ada yang dituju selain dia. Kalau masih ada yang dituju selain dia, nah selain ini kan maknanya apa aja. Kalau masih ada yang dituju selain dia, berarti belum niat, belum lurus, belum tauhid. Seperti yang sering saya tamsilkan, saya perumpamakan, ibarat seperti seseorang ingin menikah. Sebelum menikah itu ada lamaran. Sebelum lamaran itu ada ta'aruf, saling mengenal. Lalu si laki ini bertamu ke tempat si wanita. Yang ditemui apakah wanita saja? Tidak. Dia juga akan berhadapan dengan bapaknya yang kumisnya tebal. Apakah dia hanya berhadapan dengan bapaknya? Enggak. Dia juga akan berhadapan dengan ibunya yang punya penciuman tertajam di dunia. Jadi penciuman tertajam di dunia itu adalah perempuan. Sampai duit yang dilipat-lipat oleh suami di dalam dompet sekecil apapun terlipat, terselip di mana saja, wanita diberi kelebihan oleh Allah memiliki daya penciuman tertajam. Dia bisa mencium. Maka jangan main-main dengan wanita. Jujur, dapat berapa duit? Sebab ada-ada aja pasti jalan untuk menemukan itu. Nah, bagaimana seorang laki-laki ini bertemu dengan bapaknya? Maka dia bertemu, berbincang, berbicara layaknya calon mantu dengan calon mertua. Puaskah dia sampai di situ? Belum puas. Karena masih ada yang dituju lebih dari itu. Ingin mendapati wanita. Bagaimana obrolan dia dengan sang ibu calon mertua? Dia berbicara layaknya calon mantu dengan ibu mertua. Puaskah sampai di situ? Belum puas. Kenapa? Karena masih ada yang dituju. Tujuan utamanya ingin mendapati anaknya. Lalu hanya kosong saja di meja itu? Enggak. Bertumpuk-tumpuk makanan di meja itu. Bukan lagi ayam mainannya, kalkun. Kalkun mainannya itu. Coba ingat-ingat memori waktu pacaran dulu. Itu kalkun yang dihidangkan, bukan yang dipotong-potong. Kalkun satu bulat dihidangkan.
Terpesonakah dia dengan kalkun itu? Enggak. Kenapa enggak terpesona? Kalkun bukan tujuan. Tujuan dia si wanita itu tujuan dia. Hanya kalkunkah? Enggak. Dihidangkan juga buah-buahan, bertumpuk-tumpuk buah-buahan di meja itu. Termasuk durian kemiling juga hadir di situ. Pernah enggak ada pengajian dihidangkan durian? Belum. Mudah-mudahan ya, ini masih mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pelopor masjid Babus Salam nggak kebayang aja di meja ini ada durian gitu. Kalau saya sudah membayangkan saya. Terpesonakah si laki ini dengan durian yang bertumpuk-tumpuk itu? Enggak. Makan ya seala kadarnya aja. Ada manggis, ada mangga, ada duku. Wah, nggak kehitung-hitung lah. Adakah minuman di situ? Oh, udah nggak kesebut-sebut lagi. Tapi Pak, dari sekian banyak yang dihidangkan, ya seala kadarnya, nggak terpesona. Kenapa? Karena ada yang dituju selain itu. Baru tenanglah hati ini. Kalau si wanita itu sudah dinikahkan. Kalau sudah dinikahkan, oh udah. Sama kulit-kulitnya juga habis duriannya. Nah mestinya ibadah kepada Allah itu begitu kita. Ada satu yang kita tuju, dia yang kita tuju itu Allah. Belum tenang hati ini kalau belum menggapai ridho dia. Lalu Allah hidangkan makanan, berlimpah rezeki kita. Kebun jadi luas, tanah jadi banyak, uang menjadi banyak, harta melimpah. Terpesonakah kalau yang dituju hanya dia, maaf, seala kadarnya aja. Seala kadarnya aja. Masih belum tenang hati ini kalau belum menggapai ridhonya. Nah, itu ciri-ciri itu, ciri-ciri tauhid itu. Hendaknya begitu, bimusakkilit tauhid. Tapi saya bukan menggiring supaya jangan bekerja cari dunia, bukan. Lanjut. Dengan itu saja mengkilapkan hati itu belum cukup. Wabil ilmi, mengkilapkannya juga mesti dengan pengetahuan. Jadi orang yang bisa ma'rifat kepada Allah itu kalau dia mengetahui, kalau dia ada pengetahuan. Cukupkah dengan pengetahuan saja? Belum cukup. Maka pengetahuan itu 3 dimensi itu. Fikih, tauhid, dengan tasawuf. Fikih lahan tubuh, tauhid lahan rohani, qalbu, tasawuf lahan rasa. Kalau ibadah seperti sholat, 3 ini mesti berjalan. Allahu
akbar. Yang terhubungkan ini jangan-jangan baru tubuh zahir saja. Bukti dia terhubungkan, bergerak tubuh zahir melakukan rukun sholat. Lalu bagaimana dengan perkara hati? Kadang-kadang masih liar. Berarti mesti dipelajari bagaimana membina hati supaya enggak liar. Pembinaan hati ini dia dengan ilmu tasawuf, dengan berzikir di dalam hati. Lalu cukup dengan pengetahuan saja? Belum cukup. Wal amali, supaya taskil. Mari sama-sama. Taskil. Ta, sod, qaf, ya, lam. Taskil. Kayak bukan orang Kemiling kalau udah kayak gini. Kayak orang Arab. Tos. Itu syarat untuk mengkilapkan hati itu, satu dengan tauhid, kedua dengan pengetahuan, wal amali, yang ketiga dengan amal, dengan amaliyah, dengan perbuatan. Wal mujahadatil qawiyah, yang keempat syaratnya dengan mujahadah yang keras, yang gigih. Ikuti sama-sama. Wal mujahadati al qawiyati, dengan perjuangan yang keras. Jujur saja, kita ini menuju Allah belum dengan perjuangan yang keras. Jujurlah, jujur itu mesti diakui. Belum dengan perjuangan yang keras. Ibadah kita belum maksimal. Bukti belum maksimal, masih gatel aja pantatnya. Bawaannya mau balik aja. Yang ditunggu-tunggu itu salamnya imam. As. Nah, kalau sudah bunyi as, kunci motor mulai berbunyi-bunyi. Gimana caranya selesai langsung gas balik. Belum ada keromantisan dalam ibadah ini. Belum bisa lama kayaknya, belum bisa duduk lama. Menunjukkan belum maksimal. Tahajud kita belum maksimal. Tahajud sering-sering dilakukan di penghujung semenit lagi muazan. Tapi udah mendingan lah daripada enggak. Allah, begitu takbir tahajud beriringan juga dengan azan. Allahu Akbar. Kata muazzinnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas betul. Saum kita belum mujahadah dengan sesungguh-sungguhnya. Sering-sering baru sebatas ya lapar-laparan ya. Masih terhidang kolak di depan waktu buka, masih.
makanan yang enak masih, bukan dilarang, bukan. Tetapi kalau melihat tetangga sebelah, saudara sebelah, bagaimana mereka yang ada di Palestina, mau buka saja sudah duk-dak, ada bom apa enggak? Andaikan ada program tukar nasib, mungkin keteteran kita. Zakat kita itu juga belum maksimal. Nah, maksimal ini gimana? Zahiran wa batinan. Zahirnya maksimal, batinnya juga maksimal. Termasuk dakwah kita juga belum maksimal. Baru sebatas dakwah diundang. Belum sampai kepada tingkat pergerakan-pergerakan. Kalau enggak diundang, enggak datang. Mestinya dakwah mesti menelusuri sampai ke akar bawah sana. Nah, kalau sudah dilakukan berapa tadi? Tauhid, ilmu, amal, mujahadah secara maksimal, sungguh-sungguh, hatta tahsula hayatul qalbi. Kalau 4 ini sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan qalbu yang hidup binurit tauhid, dengan cahaya ketauhidan. Kita ini jujur tubuhnya hidup tapi hatinya masih mati. Mungkin enggak? Mungkin. Bisa enggak? Bisa. Tubuh hidup tapi hati mati. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana menghidupkan kolbu itu. Powernya sudah ada, signalnya sudah ada, tinggal mengkoneksikannya lagi. Ini yang mesti dengan perjuangan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in siqalatan wa inna siqalatal qalbi zikrullah. Siqalah, segala sesuatu itu ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, 4 elemen ini yang mesti ditingkatkan. Pertama adalah tauhid, dengan cara meluruskan niat. Yang kedua dengan pengetahuan, dengan cara mengkaji. Wal amali, yang ketiga dengan cara berbuat, beramal, dengan meningkatkan amal ibadah. Wal mujahadah, yang keempat mujahadah, dengan cara penuh dengan pengorbanan. Nah, ini mesti apa? Ya mesti apa? Dilakukan dengan banyak pengorbanan. Titik sampai di sini. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Mudah-mudahan enggak ada yang nanya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang mengenal marifat. Kalau saya pernah baca buku, marifat itu ada 3 tingkatan. Marifat ilmu dengan ilmu, jadi mengenal.
Yang menjadi pertanyaan saya, ciri-ciri tanda-tanda orang yang sudah lama lipat itu seperti apa? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kalau ada masih. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Apa? Apa itu subhat atau gosor? Dan tolong contohnya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Enggak apa-apa yang banyak. Penasaran yang saya tanyakan mengenai kalau kita sedang berzikir, Pak Ustaz, kalau kita batal, zikirnya dilanjutkan atau kita harus berwudu lagi, cuma itu aja, Pak Ustaz? Ya. Itu aja. Ya udah wudhu lagi, itu aja jawabnya. Udah gitu aja. Saya dari nomor 3 lah ya, 3, 2, 1. Kalau yang satu ini kan panjang ini kayaknya. Kalau kita berzikir, kemudian kita batal wudhu, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan kita wudhu kembali. Kenapa kita mesti wudhu kembali? Karena dari wudhu itulah mujahadah zahirnya. Sadar atau tidak, kekhusyuan dalam sholat salah satu dipengaruhi oleh. Nah, kita berzikir ini untuk membersihkan kolbu. Kolbu ini akan terbersihkan kalau perjalanan proses pembersihannya dilakukan. Menimbulkan nur pada zikir, maka mesti cerminan zahirnya bersih dulu. Bagaimana membersihkan cerminan zahir? Lagi-lagi dengan berwudu. Sebab zikir itu menampilkan nur. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu bisa masuk tembus kepada kolbu kalau melewati cerminan-cerminan yang apa tadi? Apa istilahnya? Sikol, taskil, ya. Taskil, kinclong, glowing. Kalah kita bahasa kita, glowing. Jadi gimana kalau seandainya wudhu batal? Ya wudhu lagi. Selesai wudhu batal, ya wudhu lagi. Nah kalau sudah dol, kalau baut-baut itu sudah nggak lagi berfungsi, belum zikir, baru mau duduk, udah keluar. Ya udah lanjut. Tapi dalam adab mesti apa? Dilakukan apa? Wudu. Kemudian yang kedua, bicara masalah subhat dan ghasab. Subhat itu perkara enggak jelas. Itu namanya subhat. Mana-mana perkara yang enggak jelas itu subhat. Mana contohnya? Ya kalau mau masak
Contohnya di bumbu. Kita ambil daun salam. Nggak jelas daun salam siapa. Mau izin. Nggak tahu orangnya. Nggak diambil. Butuh waktu itu. Nah, ketika kita nggak tahu, nggak jelas, itu perkara apa itu? Subhat. Termasuk apa? Memakan binatang yang telah dipotong. Kadang-kadang ketika kita menyadari bahwa menyembelihnya itu apakah dengan basmalah atau tidak, itu dengan adanya indikasi-indikasi kalau dia tidak mengucapkan basmalah, maka itu bisa terjadi subhat. Jadi perkara masalah subhat ini lahir dari perkara syak. Syak itu artinya apa? Bimbang, ragu-ragu. Jadi rumus subhat itu ketika muncul keraguan. Itu perkara subhat. Nah, maka itu mesti mesti dihindari. Kenapa ada ulama yang sepertinya betul sangat disiplin memperhatikan makan di pasar itu harus diperhatikan. Itu menghindari perkara subhat. Nah, kenapa perkara subhat ini harus dihindari? Karena amalnya itu terkatung-katung. Kemudian juga termasuk contoh ghosab. Ghosab itu juga masuk kepada perkara subhat. Ghosab itu niat maling enggak, tapi makai enggak ngomong, entah apa namanya itu. Niat maling enggak, tapi pas makai enggak izin. Itu ya ponakannya maling lah. Pakai sendal sembarangan, entah sendal siapa. Ya, pergi ke masjid rajin, cuma bawa sendal kawan rajin juga. Ada gula, entah gula siapa itu. Ada kopi, entah kopi siapa. Nah, hal-hal yang enggak jelas itu subhat. Hal-hal yang enggak jelas itu. Bagaimana supaya menghindari? Satu-satunya cara adalah mesti ada kejelasan. Ini punya siapa? Gitu. Itu cara untuk menghindari. Lalu yang ketiga adalah yang terakhir, yang kesatu, bicara masalah ma'rifat. Ada 3 disebut tadi. Pertama, ada yang disebut ma'rifat bil ilmi, ya. Yang kedua ma'rifat bil haq. Ketiga ma'rifat billah. Ma'rifat itu artinya adalah mengenal, tahu. Tapi kalau masuk kepada ranah yakin itu ada ilmul yakin, ada ainul yakin,
ada hakul yakin. Ada yakin itu sendiri. Keyakinan itu sendiri. Cabai itu warnanya apa? Merah. Meskipun ada yang warna hijau. Tapi supaya seragam, jawabnya merah saja. Cabai itu warnanya merah. Kalau menurut kebiasaan, yang namanya merah itu menghasilkan rasa manis. Kalau kebiasaan secara umum ya, kates merah berarti manis. Naga merah manis. Apa lagi yang merah-merah itu? Delima merah manis. Ya udah, pokoknya tugas Bapak Ibu cari buah-buahan yang merah itu. Bawa ke sini. Ini kenapa warna merah kok pedas? Ini bertolak belakang ini. Aneh ini, hal yang aneh ini. Coba lihat ibu-ibu yang pakai lipstik merah itu. Manis apa pedas? Hah? Manis. Manis-manis. Kecut. Tapi kalau secara hukum asalnya manis. Sayangnya jamaah kita ini yang sekarang ini belum pakai gincu merah aja. Kalau sudah pakai manis, yakin saya. Lihat dari belakang, mukena warna biru, terlihat masih muda. Begitu salaman, mbah kata. Ya, ini bertolak belakang. Kenapa merah kok pedas? Ada apa ini? Barang apa namanya ini? Mesti diteliti, dicari ini kebenarannya. Pelajari barang itu, apa namanya, sifatnya gimana, tumbuhnya di mana, pohonnya kayak apa, ciri-ciri daunnya apa. Mengetahui tentang hal itu, itulah ma'rifat bil ilmi. Ma'rifat bil ilmi. Sifatnya bagaimana? Bentuknya kayak apa? Ada berapa model macamnya itu? Konon kabarnya ada cabai keriting, ada cabai setan. Biasa aja ngomong setannya. Mentang-mentang ngaji belum selesai, agak kuat-kuat ngomong setannya. Saya ngomong cabai, dia ngomong setan. Setannya ke kita pula lagi. Ada cabai mercon. Banyak rupanya cabai itu ya. Nah, carilah macam-macam. Ketika kita memahami itu, mempelajari itu, itulah ma'rifat bil ilmi. Lalu karena belum yakin, benar enggak sih cabai merah itu pedas itu? Karena yang sudah-sudah, yang namanya merah itu manis. Begitu kita sedang duduk di halaman masjid, ada kawan enggak lagi nyapa ke kita, mulutnya yang bergoyang-goyang. Habis ngapain? Rupanya dia habis makan mie ayam.
buatan Pak Chandra. Pak Chandra ini pinter buat mie ayam dan dilihat lagi megang cabai warna merah. Bertambah yakinlah kita. Betul ini kayaknya ini. Kalau gitu benar kata orang bahwa cabai merah itu rasanya pedas. Tambah yakin. Nah, bertambah yakin bukan lagi berdasarkan pengetahuan atau dalil, bertambah yakin di sini karena benar-benar menyaksikan. Kalau ma'rifat bil ilmi itu yakin atas dasar pengetahuan dan dalil. Kalau yang kedua ini yakin berdasarkan penyaksian. Nyaksikan langsung. Betul. Cabai merah itu pedas. Buktinya huha-huha itu. Itulah disebut ma'rifat bil haq. Benar-benar bertambah yakin. Kalau tadi baru yakin-yakin aja. Begitu kita sedang duduk santai, rupanya di sebelah ada cabai warna merah. Coba dulu lah, betul enggak ini? Pedas. Begitu dicoba, langsung loncat dia. Jebol plafon itu. Sekali gigit, langsung loncat, mental dia. Betul itu. Berarti itu ma'rifat billah. Ma'rifat billah. Bukan lagi menyaksikan. Kalau menyaksikan kan belum diri, Pak. Kalau menyaksikan itu kan masih di luar diri. Ini diri langsung yang menyaksikan. Kalau yang nomor 2 ini masih di luar diri. Yang nomor 3 ini diri langsung yang menyaksikan. 1000 orang mengatakan cabai warna merah itu manis, enggak bakal percaya. Kenapa enggak bakal percaya? Wong sudah merasakan. Dia sudah merasakan kalau cabai merah itu pedas. Dirinya langsung yang merasakan ma'rifat billah. Ma'rifat billah itu kalau mau diterjemahkan itu ma'rifat bersama Allah. Yang namanya bersama itu enggak lagi ada jarak. Namanya bersama. Kalau cabai dimakan sama kawan itu masih ada jarak. Tapi kalau cabai dimakan sendiri, dari mana jaraknya? Dia ada di dalam perut itu. Enggak ada lagi jarak. Nah, tetapi ini mesti ditelusuri lagi kayak apa ma'rifat billah itu tadi. Makanya orang yang paling ma'rifat itu adalah yang bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Nah, bersama dengan Allah itu jangan dibayangkan kayak kita berkawan dengan kawan sebelah, berangkat bareng. Bersama itu enggak begitu. Nah, kayak apa bersama itu? Tahun depan kita lanjutkan. Bersama. Jalan-jalan bersama-sama. Nah, kalau mau gamblangnya dalam keadaan bersama itu Bapak Ibu beli kitab Hadis Arba'in Nawawi, ya. Baca dalam kitab itu hadis yang ke-38. Itulah ma'rifat billah itu. Saya
sedikit saja. Mari sama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk mencicipi ma'rifat apa? Billah. Nyicip aja tapi ya. Nyicip aja. Kalau udah nyicip, mudah-mudahan apa? Ketagihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Innallaha azza wa jalla qala man adali waliyan faqad barazani bil harbi. Nah, koma itu dulu. Apa artinya? Barang siapa yang memusuhi waliku, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad barazani bil harbi, maka siap-siap dia perang dengan aku. Siap-siap dia perang dengan aku. Ini pernyataan Allah dalam hadis qudsi. Kalau begitu, yang terjadi apa? Si diri hamba wali ini pasif, Pak. Yang aktif ini udah dia aja lah yang aktif ini. Hati-hati ketika menemukan ulama yang pasif. Makin dicaci, makin diam. Makin dihina, makin senyum. Kita ketika ketemu dengan model begitu, itu hati-hati. Sebab dalam kepasifannya ada yang aktif itu. Ketika dianya yang sudah aktif, adalah 3 hari, mana si A? Baru aja dikebumikan. Karena nggak main-main ini. Dia yang aktif, dia yang memainkan peran. Lanjut. Ikuti. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa ma taqarraba ilayya abdi, ketika hambaku mencoba mendekati aku, ketika hambaku sungguh-sungguh berjalan menemui aku, bisyai'in dengan segala sesuatu apa saja, ahabba ilayya sehingga aku mencintainya, mimma aftaradtu alaihi seperti dari apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya, dan ketika di saat itu juga dia betul-betul membuktikan kesungguhannya bin nawafil, dengan banyak melakukan amaliyah-amaliyah yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai benar-benar aku mencintai dirinya. Kalau sekarang ini, pagi ini, kita masih berusaha mencintai Allah, tapi belum tentu Allah mencintai kita. Allah pingin tahu dulu, sebatas sampai di mana cinta kamu kepada saya. Wanita ketika ingin dicintai, ketika ingin dinikahi, kadang-kadang dia nggak langsung menjawab. Dia ingin tahu, betul nggak calon ini mencintai. Banyak sekali apa? Ujian-ujian yang dibuat oleh si wanita itu untuk meyakinkan apakah dia benar-benar
mencintai. Nah, pagi ini kita sedang berusaha mencintai Allah. Apakah Allah mencintai kita? Wallahu a'lam. Nah, yang menarik adalah faida ahbabtuhu, maka ketika aku mencintai hambaku. Nah, ini ketika Allah mencintai hambanya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya di saat dia mendengar. Aku menjadi pendengarannya di saat dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya di saat dia melihat. Wa yadahu allati yabtusu biha, aku menjadi tangannya ketika dia bergerak. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Ini 4 ini mewakili saja sebetulnya. Nah, jadi kalau sudah begini terjadi, itulah ma'rifat apa itu? Billah itu tadi. Ma'rifat billah. Allah yang sejadi-jadinya, Allah yang senyata-nyatanya, Allah yang ada seada-adanya. Nah, kalau kita ini sedang meraba-raba sifat af'al zat, sedang belajar itu. Sebab kalau sudah sampai kepada ma'rifat billah, kun fayakun, seucap, sekata, seia, senyata. Nah, untuk mencapai tingkat itu, kalau enggak lewat 4 dimensi tadi, mustahil itu. Tauhid, ilmu, amal, mujahadah, bil qawiyah. Dah, titiklah. Pokoknya paham enggak paham gitu aja. Al-Fatihah.